Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Banyak yang bilang desain Yamaha Exciter 155 VVA yang dirilis oleh Yamaha Vietnam kurang memuaskan, terutama di bagian desainnya sob. Nah, kali ini saya akan membandingkan dengan versi lamanya, yaitu Yamaha Exciter 150 atau yang biasa dibilang Yamaha MX King 150. Kalau ngomongin desain itu sih selera masing-masing ya sob, dan pasti ada pro kontranya. Nah, apalagi kalau melihat versi pendahulunya, terutama di bagian depan yaitu lampu utamanya, memang sih lebih enak dipandang versi MX King 150. Namun di sini Yamaha Vietnam cukup berani mengeluarkan desain yang beda daripada versi sebelumnya. Secara tampilan kalau dilihat dari depan memang agak aneh dengan visor yang terlalu lebar. Akan tetapi jika dilihat dari samping baru terlihat fungsi dari desain lampu tersebut sob. Fungsinya yaitu meningkatkan aerodinamika motor agar mampu mempermudah sekaligus mempercepat kelajuan. Jika dibandingkan dengan versi MX King 150, terlihat desainnya memang lebih besar dan jenong karena memang lampu jauh dekat berada di satu wadah. Berbeda dengan New Exciter VVA ini yang berfungsi hanya lampu dekat saja sob. Nah, sebagai tanda ciri khas dan dibuat memiliki DNA R series seperti Moge Yamaha R1, New Exciter 155 ini lampu jauh diposisikan pada tameng bawah bersamaan dengan LED DRL. Nah, menurut saya di bagian ini kesan agresif dan padat lebih mendominasi pada New Exciter VVA ini sob, apalagi ketika lampu dinyalakan. Untuk bagian fairing samping sampai ke belakang, jujur versi sekarang ini lebih terlihat sporty ya sob. Modelnya sangat mirip dengan Yamaha YZF R1. Terlihat lekukan khas Yamaha R1 diadopsi pada New Exciter ini, mulai dari lampu jauh sampai bodi tengah. Berbeda dengan versi MX King 150 yang terdapat kisi-kisi seperti sirip dengan lekukan serba tajam. Kini yang teranyar aura khas motorsport full fairing juga diaplikasikan. Terdapat celah lekukan seolah-olah bodi fairing samping ini agak menggembung. Akan tetapi versi terbaru ini malah lebih ramping loh sob. Apalagi terdapat juga cover V-grill tepat di bawah radiator. Jadi semakin rapi dibandingkan pendahulunya. Nah sob, tertuju pada bagian bodi belakang teringat pada bodi motor bebek 110cc yaitu Honda Revo keluaran tahun 2007 ya sob. Akan tetapi desain dari Yamaha ini cenderung lebih meruncing ke atas dan padat seperti halnya motorsport. Tak hanya itu, lampu belakang pun mengikuti DNA motor gede dari Yamaha yaitu YZF R1. Jika dibandingkan dengan versi MX King 150 memang lebih berisi versi lama dengan bodi samping lurus ke belakang ditambah lampu rem model Yamaha R25. Nah, buat kalian yang suka aliran racing look, memang sih Exciter VVA ini sangat cocok banget sob. Model joknya ala-ala double seater, kesan motorsport sudah didapat. Apalagi ketika spakbor belakang dicopot ya sob. Secara dimensi, Exciter VVA ini memang lebih panjang dan tinggi sob, namun lebih ramping dibanding versi sebelumnya. Dimensi Exciter VVA ini memiliki panjang 1975 mm, lebar 665 mm dan tingginya 1085 mm. Sedangkan MX King 150 panjangnya 1970 mm, lebar 670 mm dan tingginya 1080 mm. Nah, lanjut pada kaki-kaki. Pada bagian ini sama sekali tidak ada perubahannya sob. Semuanya sama dengan versi MX King 150. Dari velg model palang 5 hingga ban yang berukuran 90/80 17 in di depan dan 120/70 17 in di belakang. Namun ada yang berbeda dari versi MX King 150 ini sob. Tinggi suspensi depan menjadi lebih tinggi 10 mm. Jika sebelumnya 90 mm, kini menjadi 100 mm. Makanya versi Exciter VVA ini lebih tinggi. Tentunya untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara di jalanan yang kurang begitu rata. Nah, untuk suspensi belakang masih sama menganut model monoshock. Untuk keamanan saat berkendara, Exciter 155 VVA ini juga menyematkan rem cakram depan belakang. Khususnya rem depan kini sudah menggunakan kaliper 2 piston sob. Diklaim oleh Yamaha, kaliper ini sanggup meningkatkan gaya pengereman sebesar 17% dibandingkan versi sebelumnya yang cuma 1 piston saja. Nah, lanjut ke fitur. Fitur yang disematkan pada versi terbaru ini memang dibilang kayak fitur dibanding versi MX King 150 sob. Apalagi disematkan pada motor bebek.
seperti speedometer full digital model baru yang memperlihatkan beragam indikator ke pengendaranya, sumber cahaya yang sekarang sudah full LED, dan tambahan DRL pada tameng depan, mirip dengan DNA R Series Yamaha YZF R1. Soket pengisian daya 12 volt juga diisi pada versi tertinggi, hingga sistem kunci keyless untuk varian tertinggi juga. Tak hanya itu, aroma motorsport semakin kental di Yamaha MX-King 155 VVI ini. Motor bebek ini sekarang sudah memiliki fitur saklar penghenti mesin atau engine cut off yang berguna mematikan mesin dalam keadaan darurat tanpa menggunakan kunci kontak. Selain itu, di stang kiri juga sudah terdapat tombol lampu jauh atau pass beam yang biasanya hanya ada di motor bergenre sport. Bicara akomodasi, di bawah jok motor ini tidak ada ruang atau penyimpan barang sob. Hanya ada tangki bahan bakar berkapasitas 5,4 liter yang diklaim bisa digunakan untuk menempuh jarak 265 km saat tangki terisi penuh. Nah, pada bagian penggerak rantai juga baru sob. Model rantai tertutup dengan akumulator karet membantu meningkatkan umur panjang, sehingga anti lumpur untuk membantu daya tahan dan pengoperasian lebih baik, serta umur yang lebih lama. Untuk masalah performa dibanding versi MX-King 150 jelas berbeda jauh sob, biarpun selisih kapasitas mesinnya berbeda 5 cc. Kini Exciter VVA menggunakan mesin baru, transmisi baru, dan teknologi baru menjadikan Yamaha Exciter 155 VVA jauh lebih bertenaga dibanding Yamaha Exciter 150 atau MX-King 150 sob. Ubahan besar yang dilakukan Yamaha pada motor bebeknya ini adalah di bagian mesin. Yamaha Exciter 155 VVA ini dibekali mesin SOHC 4K2 VVA dengan pendingin cairan berkapasitas 155 cc yang memiliki diameter dan langkah piston 58 mm x 58,7 mm. Nah, mesin itu bisa menghasilkan tenaga maksimum 17,7 dk pada 9.500 rpm dan torsi puncaknya 14,4 Nm di 8.000 rpm dan menambah gearbox menjadi 6 percepatan. Berbeda dengan MX-King 150 yang cuma 15,15 dk, torsinya 13,8 Nm dan gigi persneling cuma 5 percepatan saja sob. Yamaha Vietnam mengklaim ada peningkatan power sebesar 17% dibanding versi 150cc. Memang sebuah kemajuan yang luar biasa dan terkait dengan VVA. Fitur tersebut baru aktif di VVA pada 7400 rpm atau lebih sob, memungkinkan pengendara mendapatkan power di putaran bawah, menengah, dan atas. Tenaga dan torsi yang besar tersebut tidak lepas dari pembaharuan pada sistem pemasukan udara lewat box filter udara vertikal yang baru dengan volume besar sekitar 4,6 liter. Intake manifold aluminium besar, hopper intake panjang, dan throttle body 28 mm. Nah, pada lubang injektor pun sekarang lebih banyak sob. Yang sebelumnya cuma 6 titik, kini menjadi 10 titik dengan pembaruan posisi kemiringan injektor menjadi 18 derajat dari yang sebelumnya 15 derajat. Hal ini menjadikan Exciter 155 semakin responsif sob. Tak hanya itu, bagian piston juga berubah dengan memenamkan teknologi DLC seperti bawaan DNA R Series yaitu Yamaha YZF R1. Piston tersebut sudah dilapisi karbon coating sehingga piston tersebut lebih ringan dan halus, minim gesekan sob. Yamaha Exciter VVA ini juga memperbarui sistem pembakaran dengan 4 diagram profil yang dapat menyesuaikan kebutuhan sob. Jika sebelumnya yaitu MX-King 150 cuma 1 diagram saja, nah hadirnya 4 diagram mapping timing pembakaran ini akan membuat motor lebih efisien, namun juga powerful ketika dibutuhkan. Karena memang mesin baru dari Exciter 155 VVA ini sekarang lebih besar dan kompresinya juga semakin tinggi, Yamaha pun mengganti radiator dengan model baru sob, sehingga lebih memaksimalkan saat kita berkendara. Begitu juga pada bagian knalpot, dengan ledakan power yang lebih besar, Yamaha tetap harus menjaga supaya emisi gas buang terjaga. Oleh karena itu, pabrikan garpu tala merekonstruksi ulang dengan katalis yang lebih baik, menjadikan suara knalpot baru lebih senyap.
ngebas, dan juga ramah lingkungan sob. Nah, yang terakhir adalah teknologi motorsport yang dibawa ke motor bebek nih sob, yaitu Assist and Slipper Clutch. Fungsinya membuat tos kopling menjadi lebih ringan serta mencegah ban slip ketika menurunkan gigi. Kemudian untuk rangka atau sasis, Yamaha telah merombak agar sesuai dengan desain dan mesin yang baru berbentuk Y yang menjamin tetap rigid sob. Nah, yang menarik, rangka baru ini mempunyai dudukan mesin dengan ketebalan 4,5 mm yang dipasang di kepala silinder. Nah, menurut Yamaha, supaya tetap stabil ketika berjalan pada kecepatan tinggi di semua sudut sob. Nah, itulah sob pembeda dari versi Mad King versi 150cc. Memang dari segi fitur dan spesifikasi kalah jauh ya sob. Akan tetapi bicara desain itu semua selera masing-masing. Nah, coba deh menurut kalian, apa saja yang perlu direvisi jika Yamaha Indonesia memboyong New Exciter 155 VVA ini? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.